Uyut pernah melahirkan dua bayi sekaligus. Saat bayi manusia, satu bayi manusia, satu lagi bayi jin yang kami sebut Pak Item. Halo semua, kali ini aku akan ceritakan cerita rumah nenek di Manggarai. Namaku Yasmin, panggil saja Yasmin atau Mimin. Cerita ini terjadi pada tahun 2020 saat almarhum nenekku meninggal dunia. Seperti kebiasaan keluarga kami, semua kerabat besar berkumpul untuk mengantar kepergiannya. Setelah proses penguburan selesai, kami semua kembali ke rumah nenek untuk membereskan barang-barang, memasak, dan menginap bergantian. Di daerah kami ada tradisi ziarah dan berdoa bersama. Hari ke-7, ke-3, dan 40 hingga ke-100 sejak seseorang meninggal. Jadi kami pun tetap tinggal di sana selama masa itu. Rumah itu bentuknya memanjang ke belakang, cukup luas. Di lantai dasar ada ruang tengah, dapur, serta 2 kamar dan 1 kamar mandi di bagian paling belakang. Di lantai 2 ada 4 kamar tidur yang sudah lama kosong dan tidak ada yang menempati. Sedangkan lantai 3 hanya berupa loteng terbuka biasa kami gunakan untuk bermain layangan. Kejadian pertama membuat kami merinding terjadi tepat di hari ketiga. Keponakanku yang masih sangat kecil tiba-tiba menangis keras-kerasnya dan menjadi-jadi. Lari ke sana kemari sambil menunjuk-nunjuk ke arah sudut ruangan belakang, berteriak, Itu, kenapa? Matanya terlihat ketakutan luar biasa. Ibunya segera menenangkannya dan menyetel bacaan Al-Quran agar suasana lebih tenang. Tak jauh dari situ, Dinda keponakanku yang saat itu berusia 13 tahun sedang memotret sudut ruangan dekat pintu yang menuju ke bagian belakang rumah. Di dinding sana tergantung sebuah cermin panjang besar. Saat dia memeriksa hasil foto dan memperbesar gambarnya, kami semua langsung ternganga. Di pantulan cermin itu terlihat sosok perempuan dengan rambut menjuntai panjang, mengenakan baju lusuh, duduk membelakangi arah kamera seolah sedang menatap ke arah bagian dalam rumah. Sosok itu terlihat dengan mata telanjang, hanya muncul jelas saat difoto. Kami yakin itulah yang dilihat si kecil hingga menangis histeris. Foto itu langsung kami kirimkan ke grup keluarga, dan semua yang melihatnya merasa bulu kuduk merinding. Beberapa hari kemudian, hari ke-7, suasana mulai lebih sedikit tenang. Meski kami semua masih merasa ada yang sedang mengawasi kami. Sore hari saat sepupuku sedang melaksanakan sholat di ruang tengah, tiba-tiba terdengar suara gesekan keras di lantai atas. Di sana menumpuk banyak batang besi panjang dan papan kayu bekas. Rencana pembangunan rumah yang sempat tertunda. Perlahan-lahan salah satu batang besi itu terlihat turun menembus celah papan lantai. Makin lama makin dekat sampai tinggal sejangkal lagi akan mengenai kepalanya yang sedang bersujud. Untunglah pamanku Arman yang kamarnya ada di bagian belakang melihat kejadian itu tepat waktu. Langsung berlari secepat-cepatnya dan menahan besi itu agar tidak jatuh ke kepala sepupuku yang baru selesai sholat pun terkejut luar biasa. Tak lama kemudian kakek pulang dari musala, mendengar keributan, lalu segera naik ke lantai 2 untuk memeriksa. Di sana kosong melompong, tidak ada satupun orang. Namun besi itu benar-benar menancap turun ke bawah seolah-olah ada yang mendorongnya dari atas. Yang lebih aneh, celah papan itu rapat sempurna, tidak bolong sedikit pun. Tapi besi itu bisa menembus turun begitu saja. Kami semua bingung dan takut siapa yang mungkin melakukan jika semua orang ada di bawah dan tidak ada yang berani naik ke sana sendirian. Sejak hari itu gangguan makin sering terjadi. Sering terdengar suara langkah kaki mondar-mandir di lantai 2. Benda-benda bergerak sendiri. Kadang ada suara batuk pelan atau ketukan pintu keras di tengah malam. Suasana makin mencekam saat sahabat kabar buruk datang. Paman kandungku yang bernama Rama meninggal dunia karena bunuh diri, gantung diri di dekat pasar. Di daerah kami ada kepercayaan kuat, jika ada orang meninggal jangan pernah melamun atau berdiri diam sendiri, karena arwah yang pergi bisa membawa serta orang yang masih hidup
untuk ikut ke alam sana, ke alam baka. Kejadian itu makin menguatkan rasa takut kami. Setelah kepergian Rama, gangguan makin parah. Sering ada sosok yang terlihat berjalan bolak-balik dari jemuran menuju kamar belakang sampai 3 kali berturut-turut. Lalu lenyap. Begitu saja saat dilihat lebih dekat, kadang ada bayangan perempuan berdiri diam di antara jemuran baju, lalu hilang seketika. Menurut cerita ibu dan tetua keluarga, sosok itu adalah buyut kami. Dulu buyut meninggal sesaat setelah perlahiranku. Dan ada kisah lama yang mengerikan saat masih hidup. Nenek Uyut pernah melahirkan 2 bayi sekaligus. Saat bayi manusia, satu bayi manusia, satu lagi bayi jin yang kami sebut Pak Item. Kalian tahu cerita Sumala? Mirip guys cerita Sumala ini. Konon saat itu dia sedang membantu anaknya mencuci di sungai. Tiba-tiba merasakan perut mulas, lalu melahirkan. Bayi itu tepat di pinggir sungai. Begitu bayi jin itu lahir, Buyut langsung jatuh pingsan dan meninggal seketika. Sejak saat itu, sering terlihat sosok perempuan sedang menggendong bayi di dekat jemuran atau di sudut rumah. Kami yakin itulah sosok yang terungkap di foto Linda dan juga yang sering berkeliling di rumah itu. Kini rumah itu benar-benar kosong dan sepi. Tidak ada lagi yang berani menginap di sana sendirian. Bahkan hanya sekedar melewati lantai 2. Kalau ada urusan keluarga, kami harus datang rame-rame menginap bersama-sama. Demikian bacaan Al-Quran sepanjang malam agar merasa lebih aman. Kakek dan Om Arman kadang masih menjaga malam, tapi mereka pun mengaku sering merasakan kehadiran aneh itu. Sampai sekarang, rumah lama di Manggarai Bukit Duri itu masih terasa dingin dan penuh misteri, menyimpan kenangan sekaligus kisah-kisah yang membuat siapa saja yang mendengarnya pasti merinding. Ini guys ceritanya, plot twistnya mirip banget cerita Sumala dan Kumala yang ada anak jin dan anak iblis. Mirip ini, berarti kan ini nenek buyutnya, berarti kakek neneknya ini, nenek kakek sepupunya ini berarti guys, yang ada yang iblis dan ada yang manusia. Oke, sampai situ aja dan see you next time, bye bye.